Bayangkan kamu terbangun di sebuah kamar yang begitu luas, dengan langit-langit setinggi 5 meter dan aroma kayu jati tua yang menyengat. Di luar jendela, matahari belum benar-benar terbit. Tapi kamu tahu ada ratusan orang bersenjata lengkap yang sedang menjaga setiap helaan nafasmu. Di pundakmu, tersampir nasib 278 juta nyawa. Bukan sekedar angka, tapi 278 juta harapan, kelaparan, kemarahan, dan mimpi. Selamat datang di kursi paling panas di negeri ini. Hari ini, kamu adalah Presiden Republik Indonesia. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Istana Merdeka masih diselimuti kabut tipis. Kamu berdiri di balkon, menatap hamparan rumput hijau yang sempurna. Namun pikiranmu tidak sesunyi pagi ini. Kamu mengenakan kemeja putih polos dengan lengan yang digulung, gaya khas yang memberi kesan kamu siap bekerja. Namun, di balik kesederhanaan itu, ajudan pribadimu sudah berdiri di depan pintu dengan tablet yang penuh dengan laporan intelijen semalam. Ada konflik agraria di sebuah desa terpencil, fluktuasi harga pangan yang mulai meresahkan di pasar-pasar induk, hingga ketegangan diplomatik di Laut Natuna Utara. Kamu menyesap kopi hitam tanpa gula, mencoba mencari ketenangan sebelum badai informasi menghantammu sepenuhnya. Setiap langkahmu di atas lantai marmer istana bergema, seolah mengingatkan bahwa setiap keputusan yang kamu ambil akan bergema di seluruh penjuru Nusantara. Targetmu hari ini bukan sekedar menghadiri upacara seremonial. Kamu harus memimpin rapat kabinet terbatas untuk memutuskan nasib subsidi energi. Ini adalah pilihan yang mustahil. Jika subsidi dicabut, harga barang akan melonjak dan rakyat kecil akan menderita. Namun, jika dipertahankan, kas negara akan jebol dan ekonomi nasional terancam kolaps dalam hitungan bulan. Kamu juga harus meresmikan proyek strategis nasional yang sedang ditentang oleh aktivis lingkungan. Kamu harus menjadi jembatan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam. Targetmu adalah tetap terlihat teguh, meskipun di dalam hati kamu terus mempertanyakan apakah keputusanmu sudah benar-benar adil untuk semua orang, dari ujung Aceh hingga pelosok Papua. Pukul 9 pagi. Kericuhan mulai terdengar dari balik pagar istana. Ratusan mahasiswa dan buruh mulai berkumpul. Melalui jendela, kamu melihat spanduk-spanduk besar berisi kritik tajam terhadap kebijakanmu. Rasanya seperti ada duri yang menusuk ulu hati saat melihat namamu diteriakkan dengan nada kemarahan. Di saat yang sama, Menteri Koordinator Ekonomi masuk ke ruanganmu dengan wajah pucat. Kurs rupiah melemah drastis dalam 2 jam terakhir akibat ketidakpastian global. Kamu harus memberikan pernyataan pers dalam 30 menit ke depan untuk menenangkan pasar. Tim komunikasi kepresidenan menyodorkan draft pidato yang terasa sangat teknokratis dan kaku. Kamu merasa naskah itu tidak akan menyentuh hati rakyat yang sedang kepanasan di luar sana. Kamu berada di persimpangan, mengikuti teks yang aman secara politik, atau berbicara jujur dengan resiko yang disalahartikan. Baru saja akan melangkah menuju podium, sebuah laporan darurat masuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter baru saja menghantam salah satu provinsi. Komunikasi terputus. Laporan awal menunjukkan kerusakan infrastruktur yang masif dan kemungkinan ada korban jiwa yang besar. Fokusmu terbelah seketika. Di depan pintu, wartawan sudah menunggu jawaban tentang ekonomi. Di luar pagar, rakyat berteriak tentang keadilan. Dan di dalam dadamu, kamu merasa bersalah karena alam seolah-olah ikut menguji kepemimpinanmu. Kamu harus memutuskan, apakah membatalkan semua agenda untuk terbang langsung ke lokasi bencana, atau tetap di Jakarta untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sedang di ujung tanduk. Para penasihatmu mulai berdebat sengit di depanmu, menciptakan kebisingan yang membuat kepalamu berdenyut kencang. Pukul 14.00. Situasi mencapai titik nadir. Demonstrasi di depan istana mulai memanas. Ada laporan provokator yang mulai membakar ban dan mencoba merobek pagar berduri. Di saat yang bersamaan, data dari lokasi gempa mulai masuk. Sebuah rumah sakit utama runtuh dan ratusan orang terjebak di dalamnya. Dan seolah belum cukup, seorang menteri kunci dalam kabinetmu tiba-tiba mengancam akan mengundurkan diri karena perbedaan pendapat soal penanganan krisis ekonomi ini. Kamu merasa sendirian di ruangan yang sangat luas ini. Semua orang melihatmu, menunggu instruksi, menunggu kepastian. Keringat dingin mengucur di punggungmu. Level dramatisasi mencapai puncak saat kamu harus mengangkat telepon untuk memerintahkan Panglima TNI melakukan langkah pengamanan yang sangat beresiko, namun diperlukan untuk mencegah kerusuhan yang lebih luas, sambil secara bersamaan memerintahkan pengerahan seluruh armada bantuan ke Sulawesi. Satu kata darimu bisa menyelamatkan nyawa, atau justru mengakhiri karir politikmu selamanya dalam kehinaan. Kamu mengambil napas dalam-dalam, menutup mata sejenak dan memanggil semua mantrimu ke dalam ruang rapat utama. Dengan suara rendah namun tegas yang memecah ketegangan, kamu menginstruksikan Menteri Keuangan untuk merelokasi anggaran darurat segera bagi korban gempa.
Kamu memutuskan untuk tidak memberikan pidato yang kaku. Sebaliknya, kamu berjalan di depan gerbang istana, meminta pas pampres untuk menurunkan senjata mereka, dan berbicara langsung dengan perwakilan demonstran melalui megafon. Kamu mengakui kesulitan yang mereka hadapi. Kamu mengakui bahwa keputusan pemerintah menyakitkan, tapi kamu memberikan data yang jujur tentang kondisi kas negara. Kejujuranmu yang mentah dan tindakanmu yang turun langsung ke lapangan meredakan ketegangan di jalanan. Di saat yang sama, kamu menolak pengunduran diri menterimu dengan kata-kata yang menyentuh sisi patriotisme. Kamu memilih jalur tengah yang pragmatis namun tetap berorientasi pada kemanusiaan. Menjelang sore, situasi mulai terkendali. Kamu tidak ingin krisis ini berulang. Kamu memerintahkan pembentukan sistem peringatan dini bencana yang lebih terintegrasi dengan teknologi AI. Kamu juga meminta tim ekonomi untuk merancang jaring pengaman sosial yang lebih otomatis. Sehingga, jika harga energi naik, bantuan langsung tunai bisa terdistribusi dalam hitungan jam tanpa birokrasi yang berbelit. Kamu menyadari bahwa reaktif saja tidak cukup. Kamu harus menjadi proaktif. Kamu mulai merancang undang-undang baru yang lebih melindungi pekerja, namun tetap ramah investasi. Sebuah keseimbangan yang sangat sulit, namun harus dicoba. Kamu belajar bahwa krisis adalah cara alam memberitahumu ada lubang dalam sistemmu, dan tugasmu adalah menambalnya sebelum badai berikutnya datang. Pukul 22.00, lampu-lampu di Istana Merdeka mulai dipadamkan satu persatu. Kamu kembali ke kamar pribadimu. Tubuhmu terasa sangat berat, seolah setiap inci otakmu menanggung beban beton. Kamu melepas sepatu, duduk di pinggir tempat tidur, dan menatap langit-langit yang sama yang kamu lihat pagi tadi. Ruang ini sangat sunyi, sebuah kontras yang tajam dengan kebisingan yang kamu hadapi sepanjang hari. Kamu memeriksa ponselmu, melihat foto keluarga yang tidak sempat kamu temui hari ini. Ada rasa puas karena negara masih berdiri tegak, tapi ada pula rasa lelah yang tak terlukiskan. Menjadi presiden bukan tentang kekuasaan dan kemewahan. Ini adalah tentang pengabdian yang menghabiskan seluruh energi, waktu, dan bahkan jiwamu. Kamu tahu, besok pagi badai yang berbeda akan menantimu lagi. Banyak yang mengira menjadi presiden akan membuatmu kaya raya secara instan. Faktanya, gaji pokok dan tunjangan presiden Indonesia diatur ketat oleh undang-undang, berkisar di angka 62 juta rupiah per bulan. Tentu, semua fasilitas ditanggung negara, dari makanan hingga transportasi. Namun, jika dibandingkan dengan tanggung jawab mengelola anggaran ribuan triliun dan risiko hukum yang serta politik yang mengintai setiap detik, angka itu terasa sangat kecil. Realitanya, banyak CEO perusahaan swasta yang memiliki gaji jauh di atas presiden. Kamu tidak memilih profesi ini untuk uang. Jika kamu mencari kekayaan, istana adalah tempat yang salah. Kamu berada di sini karena kamu percaya bahwa kamu bisa mengubah arah sejarah bangsa ini. Meskipun itu berat, kamu harus kehilangan privasi dan waktu pribadimu selamanya. Pada akhirnya, menjadi presiden adalah tentang memahami bahwa kamu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Akan selalu ada yang membencimu, mencacimu, dan meragukan niatmu. Namun, saat kamu melihat anak-anak sekolah di pelosok desa yang kini memiliki listrik berkat kebijakanmu, atau saat kamu melihat warga yang selamat dari reruntuhan karena respon cepat yang kamu perintahkan, di sanalah letak makna sebenarnya. Kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Sebuah tanggung jawab besar yang dipinjamkan oleh rakyat, yang suatu saat harus kamu kembalikan dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kamu menerimanya. Tidurlah sekarang, wahai pemimpin, karena esok hari Indonesia masih membutuhkanmu untuk tetap tegak berdiri.